Selamat datang semuanya. Di sini kita akan membahas 5 tips untuk memilih pinjaman online yang terpercaya ya, sehingga teman-teman itu tidak tertipu, tidak terjebak dengan biaya yang bengkak. Oke, yang pertama yaitu pastikan pinjol tersebut diawasi oleh pihak OJK. Kenapa ini penting? Karena dengan diawasi oleh pihak OJK tentunya dia akan beroperasi sesuai dengan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah ya. Dan data-data kita atau dokumen kita yang sudah kita setorkan waktu kita melakukan pinjaman itu pastinya tidak akan disalahgunakan. Oke. Kemudian dan tidak ada semacam biaya-biaya yang membuat kita kaget ya nanti di tagihan pada saat angsuran tiba. Oke, itu untuk meminimalis seperti itu ya. Jadi harus diawasi oleh OJK. Nanti bisa teman-teman cek di situs resminya OJK ya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu teman-teman periksa ya reputasi dan ulasan dari penggunanya, sehingga teman-teman itu tahu kredibilitas dari pinjol tersebut ya, apakah benar-benar bisa bertanggung jawab. Karena kita kan pengen tahu nih review dari konsumen-konsumen yang telah menggunakan pinjol ini seperti apa, apakah banyak minusnya ataukah banyak plusnya. Nah, kalau banyak plusnya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman pinjam di pinjol tersebut ya. Sehingga kita juga bisa menghindari dari pinjol-pinjol yang reputasinya tidak bagus. Oke. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu perhatikan syarat dan ketentuan yang ditawarkan ya, seperti misalnya suku bunganya, jangka waktu, dan biaya-biaya lainnya. Jadi teman-teman itu jangan tergiur dengan pinjol yang menawarkan bunga rendah, cicilan ringan, atau proses cepat tanpa membaca detail persyaratan ya. Ini bisa jadi ada semacam biaya tersembunyi, denda, atau sanksi yang tidak diungkapkan secara jelas di depan ya. Jadi teman-teman harus membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui pinjaman tersebut. Jika ada yang tidak jelas ya jangan ragu untuk bertanya ya, sehingga nanti tidak ada semacam sesuatu yang di luar dugaan gitu ya di kemudian hari. Oke, itu yang nomor 3 ya. Nah, sedangkan yang nomor 4, pastikan pinjaman online memiliki aplikasi dan website resminya ya. Ini untuk memastikan bahwa teman-teman bertransaksi dengan pihak yang benar dan terpercaya ya. Jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang mengandalkan pesan singkat, telepon, atau hanya sekedar lewat medsos ya. Jadi pastikan kita juga bisa mengunduh aplikasi dan mengakses website resminya ya dari pinjol tersebut. Oke, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 yaitu pastikan pinjaman online yang memiliki layanan konsumen yang responsif dan profesional ya. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah yang kemungkinan nantinya terjadi ya. Misalnya kayak teman-teman itu nanti macet atau pengen mau mengatur jadwal pembayaran, dibedakan tanggalnya atau apalah, perpanjang tenor dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya pasti ada ya kendala-kendala dalam kita melakukan angsuran di kemudian hari. Nah, ini jadi saluran untuk kita berkomunikasi itu harus pastikan ada ya, seperti telepon, email, chat, atau medsos yang lain. Oke, jadi nantinya kita gampang gitu ya untuk kita berkomunikasi. Itu ya teman-teman, jadi harus diperhatikan ya 5 hal ini sehingga teman-teman itu tidak terjebak, tidak tertipu, dan dapat pinjol yang benar-benar reputasinya bagus dan tentunya legal di Indonesia ya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga utangnya cepat lunas dan nggak utang lagi. Terima kasih.